Al-Fatihah. Alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad ziri olah tungtut ruh jismani ruhani sultani kursi orang terus berjuang nembuskeun diri. Tawe 32 tahun ngurus pesantren Azainiyah karek ayeuna teh bijil ngadamelan we nadom teu hese. NU kusim kuring dipanggieunkeun nadom NU supaya ulah beurateun ting ku bintang salapana digegemol wungkul lain jadi pigawean cek sim kuring harita tahun 2000 berapa deh 2005 wa min ma'anil anjumin nahdiyah salafiyatun khalafiyatu wa hikmah tariqatun sakbatun iktisadiyah tarbiyatun harokatun siyasah. Bangkit NU asal ieu lain sekedar bintang besar simbol Nabi Muhammad, bintang 4 simbol sahabat 4, bintang 4 simbol imam 4. Betul itu, dalam itu, tapi rorong heapan ngahontalna. Keur jalema kiwari mah jauh teuing, kusim kuring dideukeutkeun itu. Kahiji perjuangkeun singnya dina ngaji kitab salaf. Nomor kadua kholaf, intelektual, akademisi. Ulah jauh jeung para profesor ulah. Sebab mereka lebih ahli di dalam apa itu konsepsional. Jadi urang menyekel kitab-kitabna para akademisi nuang-nuangkeun dina konsep-konsepna. Mentak sulit maju, kadang-kadang kiai mung dibantuan. Lamun boga sarjana dititahna lain dititah. Yunazzalul mar'upi manzilatih dina manzilahna tetapi rendah. Wah hikmah tong ditinggalkeun kemampuan hikmah. Dalam arti kemampuan doa-doa jangan ditinggalkan. Tinggal memperbaiki malah prakteknya. Ketika hikmat jadi ngalah duit gitu. Sabenerna pisan hikmat mah lain ngalah duit. Jelema getol ibadah ka Allah, doana diijabah. Sajabati ngadoakeun dirina ngadoakeun batur, adapun batur sarodakoh pek wae keur perjuangan, tapi geus robah kana bisnis doa teh beda deui teh mah. Di situ aja yang harus diluruskannya. Torikot juga dibalik segala kebaikannya pada prakteknya banyak salah praktek. Menjadi asobiyah, egosentris, kelompok anu nepuk dada aing bener batur salah. Keliru lagi walaupun tarekat. Jadi tarekatnya benar tapi praktek orangnya. Sakopah budaya, kita nggak bisa lepas dari budaya. Budaya teh akhlak. Budaya Sunda lain genang, lain calung angklung, eta mah alat dakwah sebenarnya. Budaya Sunda itu apa sebenarnya? Ma'rifat. Mohon contoh maaf Sumedang. Ketika Sumedang membuat perda peraturan daerah oleh DPRD 113 nomor 113 tahun 2011 2010 bener Pak tentang Sumedang puseur budaya Sunda. Karena ini munculnya dari pemerintahan, dari legislatif bersama eksekutif, ulama kurang mendukung. Akhirnya pemerintah minta saya datang, saya jelaskan apa sebenarnya budaya. Ketika sudah dijelaskan bahwa budaya Sunda mah sebenarnya adalah ma'rifat, baru kaget para ulama. Oh ma'rifat, aipanya teh eta genang jeung goong we. Udah lumping budaya teh lain eta mah
Eta mah goreng bawang, aksesoris, alat dakwahnya. Kita yang dikembangkan budaya itu kan gituannya. Ma'rifatnya ditinggalkan Bang Sawa. Sebenarnya ma'rifat. Tapak mah. Kuat tarapa puluhan tahun supaya weruh sadurung winara bisa nganjang ka pageto manunggaling kaula Gusti. Itu-itunya yang hilang. Armung eta nama. Ai kitu mah genangna ngarampayakna dararaek. Jadi rek dahar goreng bawang hungkul sabuna eueuh. Mari. Ya bahasa kasarnya kira-kira gerakan kita ini bolehlah disebut ya nama duplikat bureng wali sanga gitu. Dan cenah make burengnya ulah teu bureng nyebutna. Hartina fotokopi nu geus les-lesan teh. Tina 1000 huruf teh aya 2 siki wae. Kalau nggak dikaitkan ke situ juga kita nggak punya prem Pak. Nanti kita bikin organisasi merasa hebat nepuk dada nggak ada kaitan dengan leluhur, salah lagi. Terlalu depan bahwa kita adalah pelanjut Wali Songo, ngukur diri weh. Jadi himmatun aliyah, semangat tinggi, hibdul hurmah, menjaga kehormatan, husnul hidmat, pelayanan yang baik. Lalu lagi hiji 2 3. Ini dasar-dasar qadiriyah, dasar-dasar pemikiran Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau sukses? Sukses bukan hanya marifat beliau, dalam tata negara berhasil. Kita kan sampainya ke kita bahwa Syekh Abdul Qadir teh tukang dikir, karomat gitu ngapung. Bukan, beliau ngurus negara, sanitasi apa penyelamatan apa itu sungai-sungai di Irak agar tidak terkontaminasi oleh kotoran rumah, beliau penggeraknya. Jadi ngurus negara beliau itu. Ya. Kalau ingin tahu itu mesti punya Nahrul Qadiriyah. Nah, dari kudu mulai dari kitab ya. Saya tidak dagang kitab. Kalau mau beli sendiri silahkan ke Turki ke sana. Rek mesennya ke ajengan Toyudin itu Toyudin di belakang. Saya juga melalui beliau nih. Jadi kita tahu Syekh Abdul Qadir adalah politikus, negarawan gitu. Ya. Ngurus manusia dalam segala urusan. Jangan sebut bahwa tasawuf kan nyahonan dikir gitu. Komo tasawuf kan ngajebredan batur speaker babat TV dagor. Wah tasawuf itu jadi gitu haranganya. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Jangan sebut tasawuf itu keras, tasawuf itu apa serba dadagor lain gitu. Justru tasawuf itu pribadinya tembus pada Allah, ibadahnya bagus, pembinaannya apa itu leles jejer lihat tali. Ya figurnya nggak usah sulit-sulit lah. Kalau figur sentral di tanah Jawa para wali Songo kah atau wali berapa silahkan. Yang ada sekarang ya para mursyid lah, para mursyid yang kamil mukamil ya. Ada mursyid yang mursyid biasa, pengamal dikir tarekat tapi akhlaknya belum arif ya. Ada sah-sah saja. Lagi kalau bertemu dengan mursyidnya ya kamil mukamil ya. Kamil mukamil dianya sempurna, lalu dia juga mampu menyempurnakan orang lain. Warasatul anbiya yang disebutkan ulama pewaris Nabi jangan sembarangan. Kita terlalu cepat warasatul anbiya. Hadis itu hadis penugasan, bukan hadis sanjungan. Saya lihat di Indonesia hadis itu terlalu dipakai untuk sanjungan. Ketika kita datang ke satu daerah lalu ingin dihormati tempat tidurnya yang baik, makanannya, kenapa Pak harus begitu? Oh, warasatul anbiya, saya adalah pewaris Nabi, harus dihormati saya. Bukan begitu dulunya, bukan begitu. Hei kamu tersanjung, bukan. Tugas, hei orang yang ahli ilmu, engkau pewarisku,
ikuti jejakku. Kamu harus kerja keras, berjuang dan ikhlas. Kadinya karena itu disyarahi dalam Dalilul Falihin yang disebutkan al ulama warasatul anbiya 4 sifat. Ilman wa amalan wa kamalan wa takmilan. 4. Ilman ilmunya, wawasannya. Yang disebutkan wawasan Muhammad itu bagaimana? Wawasan Nabi Muhammad adalah Quran secara utuh. Sedangkan Al-Quran ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kutinggalkan dalam Al-Quran. Semua pengetahuan beliau tahu gitu. Ya, supaya kenapa daya ulama di Indonesia menjadi kecil? Karena pengetahuannya terlalu sedikit. Disebut luas ilmunya oleh orang bodoh gitu. Saya berani loh mengatakan, maaf, beribu maaf, Indonesia dalam hal ilmu bila disandingkan dengan Timur Tengah, kita kaki 5, Pak. Bukan pabrik, bukan grosir, bukan toko, kaki 5, Pak. Aya kata Al-Quran, Pak, ngatain ku kata Al-Quran, terdayak diajar nu sajian. Terlalu merasa bangga dengan hipidnya. Hadis, ilmu alat, sama aja. Ayo padukan. Saya sebut the man of 9 dimension. The man of 9 dimension. Kita bentuk zutisah, manusia 9 dimensi. Bebekalanana ya taala. Torikohnya bagaimana, sakopahnya, budayanya bagaimana, iktisodiyah, ekonominya, Pak. Jangan sebut kiai tidak ekonomi. Wah, cenah ajengan jajan mah naon bisnis nak, saya mau bisnis. Santri ya najan can loba lah, kurang lebih karek 300-an, daharna diurus di dapur. Nah itu sama aja dengan pengusaha restoran kan, catering itu. Dari proporsi ada lebih 1.000-2.000 perak lah ke meli paralon, itu bisnis itu. Wirid itu bisnis, wirid. Sholawat 4.444 yang jemar rizki, bisnis. Artinya ada transaksi pertukaran tau. 40 poe puasa, waqiah 40 balik saputing, tambahan kuduan nu panjang, bada asar 14, bisnis. Ya. Jadi tasawuf tidak harus miskin. Bisika beneran encan sejahtera, sabar. Obatna sabar, bari berupaya, mun geus sejahtera syukur. Tidak ada perintah bahwa tasawuf harus miskin. Orang bertasawuf ada yang masih miskin gitu, ada yang sudah sejahtera gitu lah. Yang masih miskin sabar dan berjuang, lain kieu tah kitu nya eta tasawuf pemending kitu kudu miskin. Naon eta nu bala leunghar, jadi goreng hate. Tapi rek aya kegiatan naon pan barang penta. Pagujud ya. Dioyok, dilebok. Jangan begitu, Pak. Ini sudah hikam ini. Saya sudah masuk ke hikam. Perbaikan pemikiran. Tasawuf di Indonesia dibontang-banting, diacak-acak, diobok-obok sehingga kesannya rajat. Pemerintah tidak tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf ngajak anak kemiskinan. Pemerintah ingin mensejahterakan bangsa, tasawuf ingin memiskinkan bangsa. Puguh pagujud. Fungsi saya di situ, Pak, terus terang. Saya orang bodoh yang sedang merubah image. Mimiti dari diri pribadi heula. Mung bahwa tasawuf dianggap balangsak tuh. Lah, kurang-kurang nak kayak mobil lah. Urusan nganyuk yang kontan kan itu dimerekan ieu. Ya. Rata-rata nu gaul jeung anak baru mobil jeung. Naon hese nu beli mobil zaman ayeuna? Boga duit 10 juta ge. Ngajingjing mobil asal bayarannya cing bener. Asa mah teu resep ka aya unsur renten ari kredit teh. Nganyuk atuh nyebutna gitu. Hargana saanu gitu, geus jadikeun hargana saanu. Atur-atur lah pikirnya. Saya mah nggak pakai mobil, pajajan nggak mau, ngapung atau esok. Sok Bismillah na anda yang tembus
Sampai ada kemana-mana nggak perlu kendaraan, langsung bismillah, cek nepi, ayo, gitu hente, boga hente jadi balang sakit. Ayo saya jangan mulai karena dunia jebret-jebret tapi perlu gitu. Susah tanya hari panjel mak itu, pagujud dia, pagujud. Ya, ayo buktikan. Saya mah geus perlu kendaraan, punya kendaraan yang lebih pajajian apa sajadah tuh. Karena dikirnya sudah full, bismillah, seng, cara Nabi Sulaiman. Ayo tuh, gitu hese henteu dia. Anak sabaraha kali nyoba aku anak sajadah ditincak. Haye tuh dahpung. Haye sajadah ngapung teu daekan sajadah aing mah. Cek sajadah memang sia jelema. Careuh nyaho sia bego. Euy, cek urang ke sajadah era euy. Gitu ya. Hayo kembalikan kekuatan. Nggak perlu teknologi. Kalau tasawuf benar-benar diamalkan sampai orangnya ke martabat kun payakun, kun minhu, kun minhu, kun minni, kun minhu, kun dari aku, kun dari Allah, kun minka, kun minhu, kun dari anda adalah kun dari Allah. Itu yang disebutkan manunggaling kaulah Gusti. Sifat Allah telah dilimpahkan menjadi sifat anda. Kemampuan Allah dilimpahkan setetes kepada anda. Ini yang harus dikejar. Ini yang ditakuti Yahudi Nasrani. Kalau umat Islam bangkit lagi seperti itu, susah ngelawan. Ditembak ke pesawat di luhur, dibom, bom kehanap jadi danas. Dari atasnya bom, ke bawah jadi nenas. Di Aceh terjadi dulu dengan karomah zikir. Ini harus bangkit lagi, bukan dongeng ini, harus. Anda harus bisa. Pak Jajan belum bisa, nggak apa-apa. Si tolol ini sebut aja orang tolol, orang gagal ini. Tapi gagal-gagal mengantar Anda saya. Ya, jangan puji saya orang gagal. Tapi saya lumayan menyelami lagi lautan untuk mengambil pengetahuan. Mutiara saya ambil. Oh iya benang deui tah. Hikam nu sabenerna kieu euy. Wah, Andalah yang maju nanti lain luhan lahir balik ti dieu. Ayo hayang ngomong-ngomong, hikam aja ngajajan. Da eta mah sambal ngomongkeun. Tiris diomongkeun. Aja ngajajan pembahasan. Teu perlu kigituan. Buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Keberanian Anda, saya ingin dengar. Waduh. Di Bandung aya amar ma'ruf nahi munkar bulan Ramadan. Sakabeh anu buka puasa, orang-orang yang berbuka tanpa udzur syara rapat bibirna kabeh. Gara-gara eta teh ada santri hikam. Gitu. Ini bukan dongeng, harus itu, wajib itu. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan pidato saudara-saudara sekalian, pidato kudu salah satu amar ma'ruf pidato. Tapi ya namanya juga pidato. Sisirian, bebereketekan, nyerekan batur. Ya. Jangan anggap bahwa wa min khota'il burhan, menurut ilmu mantek, di antara dalil salah, berpikir salah adalah kul dibuat juz dibuat kul. Dakwah itu kul. Ngomong itu juz. Jangan sebut bahwa dakwah hanya ngomong. Dakwah yang sebenarnya adalah memperbaiki manusia. Yang lebih hebat adalah binurillah, dengan cahaya Allah. Jadi ad-dakwah birruh. Yang kita dengar baru dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dakwah bil hal, kan gitu ya. Itu bagus. Dakwah dengan lidah, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan sikap, dan dakwah birruh yang harus dihidupkan lagi. Kangjeng Sunan Kalijaga, Raden Syahid, setelah diangkat murid oleh Kangjeng Sunan Bonang, dididik oleh beberapa guru mursyid, beliau uzlah, mengolah diri bertahun-tahun, kurang lebih 25 tahun beliau riadohnya, merubah diri untuk jadi manusia gitu, melakukan perjalanan ruh menuju Allahnya 25 tahun, dibimbing oleh ahli. Untuk mendakwahi orang tuanya supaya lebih mantap lagi, tidak dengan baca ibu-ibu. Itu pakai pidato gitu, baca Quran aja di goa. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Tapi Qurannya dibarengi dengan sirrullah, dengan rahasia Allah.
maka bergetarlah istana. Oh ya, aya naon ieu, gempa naon ieu. Baca Quran sekarang bukan menimbulkan gempa getaran. Hiji kudu make sound system eho. Saya enggak anti, saya orang LPTQ, pembina tunggal LPTQ saya Dewan Yuri, Pak. Tapi kalau cuma begitu Quran, Allah ngadengin kena Allah naon saya teh ngarah mungkin kena esoran itu. Ecek. Sekali-kali Anda ke Mesir, kukumpul cek saya kita tong beak-beak kurokok duitna. Ngadadak nasib ya. Berangkat ke Mesir, tadi banding, masuk ke Masjid Husain. Masjid Husain. Di Masjid Husain, sok bengong wae antum aku mah teh. Masjid Sayyidina Husain. Maaf ya, saya biasa begitu dengan santri, siapapun. Tidak bermaksud mempermalukan. Masjid Sayyidina Husain. Anda datang ke sana, Anda akan melihat tilawah Quran. Kalau Anda ke Saudi, Quran pakai mujawad, kuro, haram. Naon Quran dikitu-kitu ceceleueuhan. Wayo geus duet, geus trio di urang mah. Mun sakalian euy paduan suara. Tong sok hareup teuing dina kasenian, sementara bobot ruhnya makin hilang. Ini saya di Kairo, ini di Masjid Sayyidina Syekh Ali, Masjid Ali. Ini salah satu masjid di Kairo, tutup sama dengan masjid Istanbul. Begitu saya masuk hotel, pagi-pagi saya berpikir, wah, melihat masjid begitu indah, saya berpikir akan masuk, saya ingin sholat duha di situ. Naik betul Pak, dijaga ketat di bawah oleh polisi-polisi berbaju biru, CPM lah kalau di kita. Waduh, sangar ya masjid ini, masjid ijabah masalah. Ini bukan Sayyid Husain, nanti cari lagi. Ini saja dulu saya terangkan karena ini yang muncul. Naik ke atas, ketika saya sampai ke dalam, kecewa 1000 bahasa. Kenapa Pak Jejen kecewa? Masjid ini seperti halnya Borobudur. Dulunya tempat ibadah, sekarang jadi taman rekreasi. Orang-orang dari Eropa, dari mana-mana kan datang ke situ, pakai lepis, porekel gitu, berpose di mihrab Paimaran, tempat foto. Itulah, jangan sampai Indonesia ada masjid wisata seperti itu nantinya. Ini saya luar biasa, pembangunannya luar biasa. Listriknya beratnya, lampunya 1 ton, 1 ton sekeliling. Temboknya kira-kira lebarnya 2 meter, tembok bisa dipakai diuk lah dan tembok. Yang lain ada Husain, kalau masih ada. Kang Ibnu kemana Kang Ibnu? Ini operator kedua ya. Kang Ibnu operator 1. Ya nggak apa-apa nanti lah. Kalau Anda masuk Masjid Husain hari Jumat Pak, Anda akan melihat bagaimana perpaduan yang disebut qori qurra itu adalah membaca Quran dengan nada, dengan tujuan menyentuh kalbu, dikelilingi oleh ahli zikir itu. Makanya saya sarankan ke Ustadz Muammar, Ustadz, tilawah Qur'annya barengi dengan ahli zikir, disebut tim Dzauqus Sima. Oleh saya buatkan. Saya kata orang-orang punya kreatif, kita bikin tim Dzauqus Sima. 1 orang baca Quran, kelilingi oleh orang yang zikir. Maka nanti bacaan Al-Qur'annya bukan cuma tembus ke telinga, tembus ke kalbu. Tanpa diterjemahkan, tanpa diterangkan, berubah akhlak orang. Lumayan untuk sekarang harus dibangkitkan ini. Ya, Anda jangan jadi korban budaya, tetapi pengendali budaya, memahami filosofi, falsafat. Urang nyahona dong karuro cing celowo, kita terbawa jadi tukang kikituan. Itu perlu, dan itu bersumber dari Mesir. Kenapa? Karena Mesir negara seni. Yang namanya Bayati Sobahija Jarasika Jihar Kanahawan, lagu-lagu itu mohon maaf, saya masih bertanya, nah itu teh diturunkan ku Allah melalui wahyu, melak Jibril, lagu nate, saya kira bukan itu. Lagu itu diambil dari seni-seni Mesir.
Ada dengan biola tadinya, ada dengan seruling. Suara suling gitu. Nurun Nabi alal asfari. Jadilah lagu. Karena itu tidak ada bahasa Arab namanya bayati, sobah, hijaz, rasi, kajarkan hawa. Kalau ada orang di kita di tanah Jawa di Indonesia bergerak di bidang itu, bergabunglah dengan ahli tasawuf supaya bukan menjadi seni kesenian, tapi menjadi seni yang terpadu dengan roh. Hasilnya adalah jeritan histeris itu. Ketika orang mendengar Quran, Allah, 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 di orang lain gitu, Allah, 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 irfasotak, Allah, 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 irfasotak. Ya, jangan tersinggung. Saya dulu kori saya. Dulu saya kori, waktu di Ciberem masih kori saya dulu. Tuh geus hikam dewa eta. Sakopah budaya, iqtisadiyah ekonomi, tarbiyah pendidikan, harokah pergerakan. Tasawuf teh pergerakanana, ayo udut teh di jero guha. Cicing di mah butut, make jubah rawek teh membawa tasbih segede-gede nogasin. Bukan begitu tasawuf. Tasawuf cerdas, tasawuf pergerakan. Makanya saya buatkan iqomah apa? Diulang 2 kali lagi. Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Saya mohon kalau tidak keberatan, alumni hikam angkatan manapun, yuk menjadi jaringan iqomah. Bukan organisasi lah, organisasi loba teuing lah. Mantuan MUI lah, mantuan NU, mantuan naonna organisasi mah geus jabreg heuh. Iqomah, Ikatan Penggerak Qaryah Mubarakah. Ini pengersawa kesepuhan termasuk penggerak sebanjar. 7 kecamatan digerakkan iqomah. Jadi kita punya tim di tiap masjid paling kurang 10 orang penggerak, Pak. Ya, lumayan geuning di dieu ge. Aya we bedana meusan. Henteu kieu, henteu tanpa pergerakan. Ngagaleyeung we, Gusti adzan subuh aki-aki hek speaker butut. Speakernya teh tua dosol tahun 80-an. Trek tok 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 tok. Nu adzan aki-aki hayalas sholah. Bedug jebol kokol butut. Eueuh tim, eueuh pasukan. Banser alhamdulillah boga, tapi aktifnya kan cuma kalau ada hajatan. Ada hajatan, ada acara banser siap. Oh, arudud parkirnya nu diurusnya. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebenarnya pekerjaan banser gabung dengan takmirul masjid. Banser menggerakkan berjamaah subuh. Banser menggerakkan tahajud. Harusnya begitu. Pulang dari sini antum adalah muharrik, ya, penggerak, Anda penggerak. Jangan kiai mimbar aja ngomongnya terus. Salat Jumat ayuhan nasi takullah. Bukti terbukti kumaha maneh we jiga pokona saya geus nganepikeun. Nggak cukup, Pak, nggak cukup. Mari kita buat ini menjadi gerakan internasional. Saya ambil saripati dari jamaah tabligh. Saya ambil dari para ahli tarekat. Saya gabungkan dengan pokoknya sakabeh pergerakan waya di dunia lah, karena diramu aja. Ya mah karedok lah. Karedok. Tapi enak, Pak, diterima oleh pemerintah, tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Tidak bisa disalahkan, sebab saya syar'i prosedural, cocok jeung aturan Quran Sunnah, cocok jeung undang-undang negara. Tamu kadijaya. Mudah-mudahan, amin. Karena itu mohon maaf, Bapak jangan takut mendaftarkan diri di sini, bukan untuk dipinta uang. Mau daftar reka asien dipinta uang miftah, uang nahaon sama teman-teman nahaon. Perlu nomor HP Anda untuk hubungan nanti. Yo orang ngariung di Garut, orang ngariung di Bandung. Bagaimana iqomah Jawa Barat, bagaimana iqomah Jawa Tengah, Jawa Timur. Hirup tegerakan masjidna. Ya, saya mohon semuanya tertulis mendaftarkan diri nama Bapak, bukan untuk dipolitisir, dijual untuk dagang jadi anggota DPR, bukan. Tapi untuk hubungan jaringan kita. Coba Kang Ali berdiri sedikit. Coba ngomong 2 menit kepada beliau-beliau gerakan iqomah di desa Giri Mulia. Coba bicara sama mereka, malikan itu.
Ayo ngomong, 1 menit 2 menit, hadirin gitu. Di desa saya sedang hukum hawelah ngomong. Gitu. Jadi karya-karya nyata lain pidato wae geus 700 tahun Islam di dia hayo pidato hayo. Olok wuduk. Wuduk deui ngawuduk deui gerakanna mana itu. Diajak ngagerakeun pa jadi penggerak. Eta murunan nasabil birri wa tansauna anfusakum. Boboro ngajak batur abdi kitu bener gitu. Iblis disebutna setan. Lain ngambek kita lain ngambek. Dina diri orang dipermainkan wae setan gitu. Dalam rangka kedul, dalam rangka mau ngagerakeun berkedok lagi pakai dalil gitu deh. Ilmunya bukan jadi pendorong tapi jadi penghalang gitu. Itu yang disebutkan al ilmu hijab. Ilmu sering menjadi penghalang. Ketika kita berkedok dengan ilmu, padahal di jero nama iblis. Ker sesumputan di jero. Digerakkan letahna ajangan. Kenapa belum digerakkan di desa Anda? Oh, wa'budullah mukhlisin. Ibadah itu harus isi ikhlas. Ikhlas. Ilmu polisi pakai dipaksa, terpaksa, biasa. Coba ngomong. Dipaksa, terpaksa, biasa. Ibadah mau kudu dipaksa. Lihat dalam Fathul Muin. Geus dewasa, geus balik teu salat wae, podaran. Aduh euy, mun pek nagarana lain nagara kieu genah tah unggal poe nyolatkeun mayit mah. Saya mau nanya. Korupsi melanggar Pancasila tidak? Melanggar. Tangkap. Adili. Hukum. Koruptor, hukum melanggar Pancasila. Pembunuh melanggar Pancasila. Sila yang keberapa? Pri kemanusiaan bisa. Yang kedua. Tangkap. Adili. Hukum. Karena melanggar Pancasila. Wah, hebat. Merebut hak orang lain. Tangkap. Adili. Hukum. Bagus. Memperkosa. Kalau diadukan, diadukan pada bokeh. Di Indonesia mah, kalau diadukan, deliknya delik aduan. Tangkap, adili, hukum. Tidak sholat, melanggar Pancasila tidak? Sila yang mana? Tangkap, entah. Adili, oh, wow. Tukang nangkep kita sholat. Hukum mana hukum? Jelema di penjara 3 tahun karena tidak sholat. Beginilah Indonesia. Karena pemerintah cara berpikirnya seperti itu, tong disasalahkan, biarlah. Yang disebutkan walau abdan habasyian. Kalau menurut saya secara prinsip ini secara abdan habasyian. Kenelah jelema kitu ge ngarurus jadi pemerintahan. Maka yang harus bergerak kita. Organisasi swasta. Kalau kayak film India, si PJ yang bergerak. Polisi bekerja sama dengan mafia, maka si PJ yang bergerak. Siap? Diajak jihad mah Bani Israil tawallau. Beginilah, ini bukan orang hikam ini. Baru ngaji hikam. Orang hikam itu berani. Bertanggung jawab, lunak. Luwes. Bedakan antara keras dengan tegas. Ai keras mah goreng biwir. Tegas hukum tapi penyampaian baik. Janten kieu pengersa saleresna. Upami pemerintah teu ngagerakeun ibadah eta teh lepat pengersa cek urang ka bupati. Tuh tegas tapi bahasanya enak.
Untuk kieu naon pamarentah kitu patut goblok tolol sontol ayo tong kitu. Hasilnya hanya teriak. Sampaikan dengan bahasa yang baik, orang hikam. Amin. Bagaimana Al-Mukarram Ajengan Samsu di Curug Gemar pergerakan? Silakan berdiri Pak. Ini orang-orang ikomah nih. Kaditu A nyarios sing tarik A. Kedahna aya mic langsung euy. Oh. Aya we kerenjet na aya, henteu jumud. Tidak kaku, ngadagoan si matupang siang malam tunggu panggilan. Dionang karek ngomong, dionang karek datang. Nabi dulu nggak pernah diundang, datang aja. Ketoib datang, ke sana datang, ke sini diterima, ke sono ditolak, biasa itu. Kita diem. Nah, itu aya nu ngeuleum mah jadi abi teh nu ngongkosan. Setan bungkeulekan. Ya. Mudah-mudahan kita berubah. Amin. Cing yakin jadi pegawai Allah teh lebih sejahtera daripada pegawai pemerintah. Ima, ada abdi mah teh digaji, men. Ih, kesebelan. Da abdi mah ilmu nakirang, ngagerakeun berjamaah mah teu kudu masantren heula. Da ngomong teu maca kitab bunul henteu. Saya urang ngomong sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Kang gugah Kang. Ke masjid, ke masjid. Ngomong sakitu mah kudu masantren heula. Bani Israil mah pabeulit teh naon teh pagujud. Ngomong segitu, keliling rumah, yang ngeludahin, yang marahin, biasa. Saya mula-mula di sini saya sendiri dulu Pak. Bangun-bangun, ayah, hatur nuhun terima kasih. Sebenarnya Ece itu calon mubalikoh tapi nggak nyantren, makasih. Gitu aja, lawan nu burung mah kuno edan. Tong sarwana nu edan dilawan kuno soleh, burung deing bahasana. Aja kan, capetang siapa, kudune jadi dalang kan. Assalamualaikum. Hayo dikuriling ku anak nu bedegong nu manyun nu nana padulit. Tidak melanggar undang-undang. Kalau diajukan kepada pemerintah disanggap usia di Kabupaten Sukabumi kesepakatan para pimpinan Kabupaten Sukabumi yang sudah saya suruh. Nih sok pasiasati di tiap daerah teh nyeunu kieu geura. Ya. Dandim tanda tangan, kejaksaan tanda tangan, Departemen Agama, Majelis Ulama, Majelis Ulama. Saya minta untuk tanda tangan, nggak sulit dia. Wong yang minta saya, ketua ibunya saya, rebut kedudukan itu Pak. Lain hayo he ngabentaran MUI ha. MUI na keyomo deh. Manehna ngabentaran teu pararewu. Pegang jabatan alat dakwah sebagai alat butakan untuk kebesaran. Nana tangan kabeh. Gubernur saya undang. Haj datang ke Sukabumi ya. Insyaallah ada orang Sukabumi gubernur Jawa Barat. Tah? Nih ketua DPRD yang dulu, wakil bupati yang dulu, ini bupati dulu dan sekarang, gubernur, ketua MUI, ketua baca Kang Mustafa Nusore dak bawean. Naon ka dieu? Eta yang malah mun datang gubernur dengan proposal we maneh mah. Bapak Gubernur yang kami hormati, perlu diketahui bahwa pesantren kami sedang mengembangkan, membangun dengan biaya 2,5 miliar. Barangkali Bapak Gubernur ada rezeki, kami mohon untuk memberikan bantuan. Nu kitu we diomong teh. Ulama teh otakna tangan ukur karena bantuan. Pak Gubernur beberapa kali datang ke sini nggak pernah saya minta bantuan. Pak Gub tolong resmikan gerakan ikomah di Sukabumi. Datang ke sini mijit bel bengkul, mijit bel tuh. Saya sebut Pak Gubernur telah menyerahkan bantuan lebih dari 100 miliar. Naon menggerakkan supaya seluruh masjid makmur bergerak, tidak ada yang menghalangi, tidak disalahkan oleh kepolisian, tidak disalahkan oleh kejaksaan, tidak disalahkan oleh pengadilan. Maka kita bebas bergerak dengan mencekdal satu kali, itu namanya lebih daripada 100
miliar. Hadirin ada yang on telinganya. Mendengar itu, oh ajengan jajan mendapat 100 miliar. Nggak SMS ke saya. Ka abdi kan atuh sapali si geblek mah dahsyat. Kiai saya tahu, nggak saya sebut namanya. Nah SMS, ka abdi kan atuh sapali. Nah naon gitu, nyapan eta 100 miliar. Aisyah ku beloon kadodoh rok otakna tengan kana lebokeun. Memijit bel Pak Gubernur sebagai gerakan se-Jawa Barat, Sukabumi pelopornya itu lebih dari 100 miliar nilainya. Ngerti saudara? Ari gaul jeung pejabat ulah karana hakaneun nutur-nutur bujur bupati sagala rupa karana hayang dibere naon. Ini yang memalukan, yang disebutkan al ulama umanaur rasul malam yukhalitus sultan. Ulama adalah pewaris Rasul selama tidak bergaul dengan pemerintah, dalam arti bergaulnya mencari kepentingan perut. Saya dulu dijelekkan oleh masyaikh Sukabumi terus terang. Cenah kiai goreng patut deketing jeung pemerintah mah jejen. Wah saya dijelekkan Pak, disebut kiai Pemda saya. Gak apa-apa. Setelah ternyata tahun 2002 deklarasi penegakan syariat Islam, orang baru tahu. Saya berkunjung ke satu pesantren bersama bupati, saya tidak sebut namanya. Ya. Izin Allah, setelah Pak Bupati bicara, beliau menyampaikan, jangan jajan nyarios, jangan jajan nyarios. Ya. Saya katakan, pang bagya nama pengersa mama ajengan. Naon sababna? Sabab pemerintah anu datang khairul umara illadina ya'tudal ulama. Pemerintah terbaik adalah yang datang kepada ulama. Yang paling jelek mah pengersa saya, disebut syarrul ulama illadina ya'tunal umara. Ulama yang paling jelek adalah yang mendatangi pemerintah. Itulah saya hadirin. Sebelum dipahami. Tapi jangan lupa Sunan Kalijaga masuk ke Majapahit bisa mendirikan Kesultanan Islam Demak. Jadi lain persoalan deket jauh dengan pemerintah. Mana apa yang di hati saudara? Aya naon hati manehna deketna. Lamun deket tengah dakwah henter. Lamun deket arek latam leten. Label kiai tapi sifat bebek susuruput teh. Siap? Kudu nama Anda jadi bupati, Anda jadi gubernur kudu. Ahli hikam, ahli Quran jadi pemimpin. Ya, irah ngaji hikam na cenah tenang we, da geus baga 40 geus beres. Ti 20 kan itu mah robot Kang hikam mah. Da tatanggalna mah komo ta kai paya seruk ta. Kai payu teh sawaru hese nama di dinya. Nyebutkeun Allah dohir. Paneta nu teu wani tilin. Ngeper teu wani ngomong Siti Soledat. Mentak udah bisa jemping. Orang kalau belajar bawa motor baru belajar, tiba bergeg nyekal lagi. Lila-kalila genah, lila-kalila lepas tangan, lila-kalila di atas kawat. Ya. Untuk membahas hal-hal seperti ini, ukuran Jawa, ukuran Indonesia harus berkeahlian jemping. Ya, keahlian. Mual ti Soledat, jamin lah gitu. Wani saya ngomong gitu. Mual ti Soledat. Allah dohir apa batin? Batin? Bisa melihat Allah dengan basirah tuh. Apakah mata melihat tiang? Kalbu melihat? Melihat apa? Sian deui ngomong. Ngebeb kene. Nyebut melihat Allah teh keung sieun salah, moal salah. Justru menyebut nu teu wani adalah salah. Mata melihat tiang, basirahmu melihat siapa? Allah. Tak gitu. Kudu digebrak heula ka karek. Ngaji hikam nek ngarah etana ta. Debrah we, deket we ente, digawe ka Allah. Dilimpahanna ku Allah. Naik we Islam, paeh we geus. Tong ada dago. Jadi nanti kalau saya sudah berhasil, nanti saya akan modar geus. Idza jaa wal
Wa ra'aitan nasa bidinillah. Kalau dulu yadhuluna dari kafir ke Islam, urang mah ayeuna heulanan tina Islam bedegong kana Islam bager. Dari Islam nakal kepada Islam baik, dari Islam malas kepada Islam giat, itu aja apa ajanya. Yadhuluna fi dinillahi, apa aja prinsipnya sama. Terus yadhuluna fi dinillahi, ayatnya terus apa maksud fasabih? Lampu kuning Muhammad kamu akan dijemput. Mati yuk pindah ke ditu. Geus beres tugas maneh di dieu. Lain kieu. Jadi kami ingin merasakan bagaimana tang sok ganeng bae ka ditu. Gawe cingnya maot gitu hirup. Tong hayo he bagaimana kami tidak mencicipi. Kita ini ajula ahlud dunya. Selalu ingin enak di sini gitu. Ente walal akhiratu khairul laka minal ula. Tak jangan jujian ti babaran ting kemana-mana. Hayo ngagerakeun ikomah kau di mana hayang naon teh boboh yang jadi gubernur jangan jajan teh. Nu kitu. Ngasirup gerakeun alus ibadah sararea paeh. Balik ke gantian deui ke ku salira cing leuwih ti anak ka ditu. Kitukah yang anak teh? Amin. Ngaji tasawuf teh kan kayama kayeume. Nyalahkeun batur. Baik, kita masuk ke hikam ke berapa? Baca mana mikna? Baca. Ayo. Pakai tajwidna macana. Ayo hop. Khab min wujudi ihsanihi ilaika. Khab min wujudi ihsanihi ilaika. Saya mau nanya, Diren. Ada ihsan, ada isaah. Ahsana, asa'a. Ahsana berbuat baik, asa'a berbuat buruk. Jujur. Yang kita maui Allah ihsan atau isaah kepada kita. Cing tarik aing ngomong. Kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah teh, hasanah masdar. Tapi masdar sulasi. Pekerjaan Allah kepada kitanya kalau ingin hasanah ihsan. Dari Allah ihsan pada kita. Maka kita mendapatkan hasanah. Andaikan Anda merasakan ihsan Allah pada diri kita, bahagia atau prihatin? Cing tarik kali ngomong. Bahagia ya. Karena apa? Allah memberikan sehingga kita mendapatkan kurang berpengalaman. Jawaban seperti tadi, jawaban orang yang kurang berpengalaman. Tuh, benang. Pan kamari mah aduh alhamdulillah abdi mah ku Gusti teh diangkat derajat alhamdulillah. Khab min wujudi ihsani. Hati-hati Anda justru harus takut ketika Allah berbuat ihsan kepada saudara. Wow, dengekeun dari yang berpengalaman ya. Lain Mang Jejen, lain pangersa. Sayyid Ibnu Athaillah dan kawan-kawannya yang selevel sufi. Takutlah Anda ketika terwujud ihsannya Allah pada Anda. Dawim isa ataka mapulta. Salah harkata. Tuh, dah kudu make nahu syarab. Dawim Anda harus apa itu? Melanggengkan, mengistiqomahkan isa ataka ma'ahu ayyakuna dzalika istidrojan. Waspadalah bahwa ihsan Allah kepada Anda bisa jadi adalah istidraj. Istidraj bukan sihir. Kita terlalu sempit menganggap bahwa sihir itu istidraj. Istidraj itu sihir, salah mantek lagi. Istidraj itu apa sih? Allah memberikan keinginan kita, mengkabulkan doa kita tidak dengan ridhonya. Kita ini kan begini, pokoknya Gusti
Ridho teu ridho, nu penting mah abdi mah geunah we. Di situ mainnya. Ridho tidak ridho Allah terserah, yang penting saya enak ya Allah, umur panjang, badan sehat, uang banyak. Kenelah ridho Allah mah teu kanyahoan iya. Setannya kita. Bangsa kita mainnya di istidraj, Pak. Bukan ridho Allah yang dicari. Abdi mah kenae Gusti arek beunghar beri timu ngaji ge abdi mah nu penting mah ridho heuh. Eta mah udagan kahiji eta mah. Biarkanlah kami hidup sejahtera dan tetap mendapatkan ridho-Mu. Tapi kalau disuruh pilih, mana yang Anda ambil? Hidup sederhana tapi diridhoi Allah dengan hidup mewah tidak diridhoi Allah, memilih yang mana? Karasa ngeper ngomong neta. Anda getarannya getaran kapaksa ngomong. Kapaksa we heulaanan sok. Pilih satu antara dua. Sejahtera tidak dengan ridho Allah, sederhana dengan ridho Allah. Milih mana? Tak gitu cing tegas. Letah jeung hate ngomong. Saya 10 tahun dulu hidup sengsara. Tidak sejahtera, makan pagi enggak sore, baju satu lepas mandi. Anak saya mainannya mainan tanah. Teh si Haji Ang, mainan keur nguruk alpiah. Ya, aya 3 kelas di pasaran ini. Alpiah di sana. Selesaikan 10 hari sama. Yang Imriti di atas. Ya, urang di Al-Hikam ceritana urang kolot. Alpiah mah dianggap geus kaliwat teh. Urang mah kaliwatan. Alpiah mah dianggap kaliwatan, kurang geus lain kelas alpiah deui mah kelas hikam. Nya. Jalan Mas. Pak Jejen kok senang aja kelihatannya. Buat apa? Buat apa harus ribet hidup? Nikmati. Mungkin bagian saya memang tidak sejahtera dalam duniawi, tapi saya ingin ridho Allah. Buktinya hari ini saya sejahtera. Ukuran Kiai Sukabumi mah sakieu teh lah geus patut syukur lah. Pesantren hektaran bari sababaraha hiji Jainiyah 1 2 3 4 5 6. Bukan punya istri banyak, bukan Pak. Jainiyah 2 ke istri nu kadua Jainiyah lain gitu. Setiap santri Az-Zainiyah membuat majelis talim. Kalau pengersa uwa Kiai Haji Khair Apandi, seluruh santri yang membuat pesantren adalah Huda. Miftahul Huda 1 sampai sekian ratus. Saya ikut juga sunnah beliau, pemikiran beliau, tapi ada beda sedikit. Silahkan murid-murid membuat nama masing-masing. An-Nur, Al-Ikhlas, Al-Anu, tungtungna dibere Jainiyah sekian supaya aya hubungan. Ajengan di Cianjur, Darul Solihin Jainiyah berapa? 10, Jainiyah 10 lah kurang lebih. Yang membuat pesantren anu di Sumatera, di Palembang, di mana-mana di Sulawesi, tapi ya kayak SMS. Wah, pun anak, pun bojo kalahirkeun nyuhunkeun nami tuh. Jainiyah sekian 5 muju, kitu lah lanan. Untuk hubungan jaringan aja itu. Ya kembali ke tadi. Jadi kita sekalian dengan Allah utamakan ingin apa? Sejahtera dan ridho. Itu udagan. Target. Sejahtera dan ridho. Tapi andaikan belum, daripada sejahtera tidak diridhoi, lebih baik sederhana diridhoi sambil berupaya untuk sejahtera. Tong balangsak seumur-umur hirup teh. Oh, eta hikam teh kitu cenah nagrog mah. Jadi hikam dunia hor itu. Innal arda yarisuha ibadiyas solihun. Sesungguhnya bumi ini untuk hambaku yang soleh, lain keur kafir. Kafir mah kuduna ngadampak suku urang. Poe ieu mah nu hebat teh kafir ho. Televisi nu saha? Kafir. Urang mah teu boga, kungsi boga baheula TV, ambruk dijual.
Jadi Global TV. Jadi TV dulunya TV dakwah itu, La TV itu. Ya. Baik. Hab min wujudi ihsanihi ilaik. Jangan rakus Anda, jangan tolol otak kita. Kebaikan-kebaikan dari Allah, jangan terlalu bangga. Silahkan bersyukur, tapi lambari dengan kontrol. Khawf, rasa takut. Wah, jangan-jangan ini istidraj. Ulah-ulah istidraj. Artinya pemberian Allah tanpa ridho. Jangan sempitkan istidraj pada sihir, pada perdukunan. Kita juga yang pak hikam bisa masih bermainnya istidraj, komunikasi ke Allah. Nah, Allah Gusti nyu. Itu yang saya katakan. Ngabara atau Gusti kabdi teh. Turut Gusti, kemauan saya ikuti Gusti. Urusan saya tidak mengikuti Gusti, urusan lain Gusti. Di bawah kan ada ijtihaduka fima. Terus. Tah yang anak itu tah merebet tah. Di antara 292 cing 20 mah ayana otak. Hikmah-hikmah intinya. Ya. Saya tidak hafal semua, Pak. Tapi sekian puluh saya hafal. Ketika saya ziarah ke Syekh Ibnu Athaillah, saya katakan di depan beliau, saya baca aja bismillahirrahmanirrahim. As'alukal ijazah. Saya mohon ijazah. Baca aja di depan beliau. Balik. Ya. Model Nubia.